Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi. Saya mahasiswa Style Lukman Al-Hakim, High Favorite angkatan kedua. Alhamdulillah, saya akan membicarakan atau mengerjakan tugas saya, yaitu UAS dari Sosoma, yaitu strategi dakwah. Alhamdulillah, saya bertemu dengan Ustaz Saifullah SPD MPD. Saya minta waktunya sebentar, saya ingin wawancara mengenai strategi dakwah, yaitu rumah Quran. Mengenai apa sih tantangan dan hambatannya itu dalam membangun rumah Quran, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wa syukur la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa pertanyaannya tadi? Peluang dan tantangan. Ya, peluang dan tantangan dakwah Kabupaten Timur ini. Ya. Jadi kalau berbicara peluang untuk sampainya dakwah di Luhut Timur ini, satu hal yang kemudian sangat strategis dilakukan oleh Hidayatullah, yaitu keberadaan rumah Quran. Jadi ekspansi dakwah melalui rumah Quran Hidayatullah di seluruh Indonesia. Maka kemudian kami melihat Luhut Timur ini tantangannya sangat menantang ya. Tantangannya sangat banyak. Ya, salah satu tantangannya adalah orang-orang di Luhut Timur ini disibukkan dengan pekerjaan. Karena Luhut Timur ini pusat atau lumbung sumber daya alam Sulawesi Selatan, surganya Sulawesi. Di mana di Luhut Timur ini ratusan perusahaan dan perusahaan yang ada di bawah naungan PT Vale itu ada di Sorowako, Luhut Timur, dan kecamatan-kecamatan di sekitarnya. Sehingga orang-orang secara otomatis akan datang untuk mencari pekerjaan di sini, bahkan menetap di sini. Ya, sehingga wajar kalau kemudian di Luhut Timur ini suku-suku itu dari berbagai kalangan datang, berbagai macam agama, etnis itu ada di Luhut Timur. Maka tantangannya adalah mereka datang ke sini untuk bekerja. Ya. Mereka datang ke sini untuk mencari nafkah, baik dari kalangan Muslim, non-Muslim, Kristen, Hindu. Memang tujuannya datang ke sini untuk mencari nafkah. Sehingga rumah Quran Hidayatullah ini adalah program yang sangat strategis. Bagaimana kemudian menyadarkan non-Muslim untuk menjadi mu'allaf, ya, di tengah kesibukan mereka. Luar biasa, luar biasa. Dan tantangannya ini bukan hanya sekedar mereka tidak paham tentang ajaran Islam, tapi mereka memang tujuannya, visinya datang ke sini adalah bagaimana mencari nafkah, bagaimana disibukkan dengan pekerjaan, pergi subuh kemudian pulang maghrib, sehingga untuk mencari setelah menyampaikan risalah Islam itu tidak mudah. Di waktu libur kita mau temui mereka itu secara otomatis mereka menyiapkan me time untuk keluarga. Ya. Mereka menyiapkan waktu untuk berlibur bersama keluarga. Maka kita mendesain bagaimana dakwah ini bukan diajarkan di masjid saja, tapi kita bikin rumah Quran dari pondasi sampai fisik bangunannya jadi, dan merekrut mereka baik para mu'allaf maupun orang dewasa untuk belajar di rumah Quran. Ya, di rumah Quran itu membaca Al-Quran dan belajar tentang kajian Islam yang lain. Maka kita bikinkan itu dari nol sampai bangunannya jadi. Kemudian mereka belajar di situ, dan mereka kita berikan kebebasan. Mereka sambil belajar bisa kemudian memasak di situ, bisa kemudian istirahat di situ, kita siapkan fasilitasnya. Sehingga mereka itu semangat untuk belajar, senang untuk belajar Al-Quran, senang untuk belajar Islam. Bukan seperti di masjid. Di masjid mereka baru saja beberapa menit belajar, takmirnya sudah batuk-batuk. Takmirnya sudah mau membersihkan masjid. Maka kemudian alhamdulillah keberadaan di rumah Quran
di Kabupaten Luwu Timur ini, ya khususnya di Kecamatan Towuti dan Kecamatan Luha ini sangat membantu sekali untuk sampainya syiar Islam. Ya, ekspansi dakwah itu sampai kepada mereka yang belum mengenal Islam, baik dari kalangan muda maupun kalangan orang tua. Alhamdulillah, dengan kecanggihan teknologi hari ini semua hal bisa diakses melalui handphone, ya, melalui media. Maka mereka yang orang-orang tanah Toraja yang sangat kuat Kristennya, ya, alhamdulillah mereka bisa tercerahkan di Luwu Timur ini dan mereka bisa masuk Islam, ya, menjadi mu'alaf seperti itu. Dan alhamdulillah tantangan dakwah itu sangat kami rasakan karena Luwu Timur juga ini banyak sekali daerah pelosok, banyak sekali pulau-pulau yang memang kita harus sampai ke sana dengan menggunakan speedboat, menggunakan kapal feri. Belum lagi daerah yang memang pelosok dan jalannya itu ekstrim, naik turun gunung, ya. Itu di Luwu Timur itu luar biasa, ya, luar biasa. Jadi insya Allah setiap ada tantangan dakwah, baik itu tantangannya sedikit maupun banyak, pasti ada peluang yang bisa kita dapatkan. Dan itu adalah kajian manajemen yang kemudian secara otomatis bisa kita baca itu. Makanya Iqra Bismi Rabbik itu, yang membaca kondisi, menemukan solusi. Nah, di sana kemudian kita bisa melakukan gerakan dan ekspansi dakwah. Demikian Dinda, insya Allah. Terima kasih banyak. Kalau ada yang bisa ditanyakan lagi, mungkin lain waktu karena kami juga sibuk mengurus pendidikan juga, mengurus sekolah juga, baik di Hidayatullah maupun di sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan. Insya Allah kita sama-sama bagaimana mengembangkan dakwah ini sampai kepada mereka yang membutuhkan pencerahan. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan dakwanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.